Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja atau UKIN PPG Kemenak Batch 2 LPTK UIN Sunan Kalijaga. Izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Mukminun Hidayatullah, Sarjana Pendidikan Islam, bertugas di SMP Negeri 1 Pleret Bantul sebagai guru pendidikan agama Islam di kelas 9. Pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan mengadakan perekaman pembelajaran di kelas 9 SMP Negeri 1 Pleret di jam pelajaran ke-7, 8, dan 9 dengan materi pembelajaran PAI bab 4 tentang kurban dan akikah. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu guru dosen penguji ujian kinerja PPG Batch 2 LPTK UIN Sunan Kalijaga untuk bisa memberikan saran dan masukan supaya pembelajaran yang saya lakukan lebih bermakna bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beberapa yang belum menjawab salam saya, bahwasannya salam itu hukumnya wajib untuk dijawab. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa, juz 5, ayat yang ke-86, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diberikan salam penghormatan berupa ucapan salam, maka kita balas salam tersebut dengan yang lebih baik lagi, dengan yang lebih semangat lagi. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran PAI di siang hari ini, maka mari kita berdoa terlebih dahulu, dan Pak Mukmin mohon untuk ketua kelasnya bisa mempersiapkan teman-temannya berdoa dengan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi kita, maka silakan dicek dulu di samping kanan kiri, di bawah meja atau kursinya apakah ada sampah. Kalau ada sampah silakan dikondisikan terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, sebelum Pak Umin masuk ke materi, Pak Umin ingin memotivasi terlebih dahulu terkait dengan keutamaan kita menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar bahwa menuntut ilmu itu keutamaannya sangat luar biasa sekali. Salah satunya bahwa dengan kita menuntut ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan lalu kita sudah membahas bab mengenai kasih sayang terhadap sesama. Baik sesama saudara kita seagama Islam maupun saudara kita yang di luar Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu mengenai kurban dan akikah. Di bab yang keempat ini kita akan belajar dengan judul bab bersyukur dengan akikah serta peduli sesama dengan berkorban. Pada bab ini, tujuan pelajaran yang akan kita capai ada 3, anak-anakku sekalian. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan tujuan dari penyembelihan hewan dalam Islam. Yang kedua, memahami syarat-syarat sah penyembelihan hewan. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dan adab
dalam penyembelihan hewan. Nanti kita akan berdiskusi kelompok untuk memahami ketiga tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum beranjak ke pertanyaan pemantik, Pak Umin ingin menyampaikan video terlebih dahulu, jadi mohon untuk bisa disimak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar spesial memperingati Hari Raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban. Mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Demikian materi tentang spesial Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Ya anak-anakku sekalian, dari video yang telah kita simak tadi, dapat kita pahami bahwa ibadah kurban sudah ada sejak zaman Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan pemantik, Pak Umin ingin kalian berdiri semua terlebih dahulu. Ya silakan, berdiri terlebih dahulu supaya kantuk-kantuknya hilang, supaya godaan-godaan setan ya yang menggoda kita untuk kantuk hilang. Oke, anak-anakku sekalian, silakan berdiri semuanya terlebih dahulu. Monggo, berdiri dulu. Ya. Rifai, ya. Oke. Nah, sekalian kita akan sedikit bermain tepuk tangan, nggih. Nanti kalau Pak Mukmin bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau siang, tepuk 2 kali, ya. Pagi, siang, sore, siang, malam. Pesan ya, sekali lagi. Sore, siang, pagi. Nah, sip ya, luar biasa, berarti konsentrasi kalian masih fokus ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Silakan duduk kembali anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melaksanakan kurban dan akikah? Ada yang bisa menjawab? Mungkin tunjuk tangan. Jawabannya apa Anda? Mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, ini kasih tepuk tangan ya. Oke, kemudian yang kedua, sebutkan hikmah Allah memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan kurban dan akikah. Kira-kira dari ibadah kurban itu kita dapat mengambil hikmah apa? Menumbuhkan sikap kepedulian kepada orang lain, karena kita ketahui bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita, ada hak orang lain untuk kemudian kita beri sebagian dari harta tersebut. Salah satunya adalah dengan cara kita berkurban dan akikah. Yang ketiga, bacakan salah satu dalil Al-Quran perintah untuk berkurban. Yang paling pendek apa dalilnya? Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Mari kita baca bersama ayatnya dari Tauhid. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya adalah pengertian dari kurban. Kurban adalah tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, setiap ibadah yang kita laksanakan itu ada 2 syarat supaya terima Allah. Yang pertama niat, dan yang kedua ittiba, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam pelaksanaannya. Hari Raya Idul Adha itu tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Kemudian ditambah 3 hari tasyrik. Kenapa dinamakan tasyrik? Tasyrik itu artinya adalah hari untuk menjemur daging hewan kurban yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk hukum dari kurban sendiri apa anakku sekalian? Hukumnya
Sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Berikutnya yang tadi ya, dalil perintah berkurban, surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Syarat-syarat hewan kurban, anak sekalian, hewan yang dikurbankan memiliki syarat-syarat tertentu supaya kurban yang kita lakukan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hewan tersebut diniatkan untuk kurban, tentu nggih. Hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat, ya. Kemudian untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi dan lain sebagainya. Distribusi hewan kurban apabila akikah dianjurkan diberikan kepada orang lain dalam keadaan matang, maka hewan kurban disunahkan diberikan kepada orang lain dalam keadaan mentah. Daging hewan kurban wajib disedekahkan dalam keadaan mentah dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk sahibul kurban dan keluarga. Yang kedua untuk fakir miskin. Yang ketiga yaitu untuk kerabat, teman, dan tetangga. Kerabat dekat, tetangga dekat, dan lain sebagainya. Apa itu akikah? Akikah adalah penyembelihan hewan pada hari pencukuran anak yang baru lahir dalam suatu keluarga. Penyembelihan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas anugerah anak yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk akikah sendiri hukumnya apa anak sekalian? Hukumnya sunnah muakkad. Yang dilakukan pada hari keberapa kelahiran anak? Dilakukan pada hari ke-7, 14, 21 atau kelipatan dari 7 hari. Itu nggih. Jumlah sembelian hewan akikah ada berapa apabila bayinya putra? Ada 2 hewan sembelian. Apabila bayinya putri ada berapa? 1 hewan sembelian. Untuk praktik kurban, maka tata caranya seperti ini anak sekalian. Yang pertama diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Jelas nggih? Yang kedua menggunakan alat yang tajam. Tidak boleh kita menyembelih hewan sembelian dengan alat yang tumpul, apalagi terbuat dari tulang maupun kuku ya, yang tidak bisa memotong daging. Yang ketiga, ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir, dan sholawat Nabi. Yang keempat, hewan kurban diarahkan ke arah kiblat. Yang kelima, ketika menyembelih harus memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Yang keenam adalah membaca doa. Yang terakhir untuk materi kita pada pertemuan kali ini anak-anakku sekalian adalah hikmah berkurban dan hikmah akikah. Hikmah berkurban yang pertama adalah melatih seseorang memiliki jiwa berkurban. Yang kedua melatih seseorang agar pandai bersyukur. Yang ketiga mendidik jiwa agar tidak kikir sekaligus peduli kepada orang lain. Yang keempat, memberikan kenikmatan pada orang yang tidak mampu. Yang kelima, menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. Yang keenam, meningkatkan gizi masyarakat. Dan yang terakhir adalah menambah ketakwaan seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk hikmah akikah ada 3 poin di sini. Yang pertama, berniat ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan mendatangkan syafaat atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Anakku sekalian, setelah ini kita akan bagi ke dalam kelompok kelompok putra dan kelompok putri. Ya, silakan aku sekalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu ya. Silakan dikondisikan dulu, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing silakan. Baiklah anak aku sekalian, monggo diperhatikan ya, akan saya bacakan peraturan dari game yang akan kita lakukan. Pada game cerdas cermat agama pada siang hari ini,
akan ada 9 kelompok yang bermain ya. Akan dibagi menjadi 3 sesi permainan untuk babak kualifikasi dan 1 sesi untuk babak final. Nanti setiap kali permainan atau dalam 1 babak akan ada 4 pertanyaan saja. 4 pertanyaan. Kelompok yang jawabannya betul maka akan mendapatkan poin 10. Jadi apabila bisa menjawab keseluruhan pertanyaan, maka poin total ada 40. Kelompok berapa yang keluar nomornya? Kelompok 5, kemudian 6, dan 1. Sudah siap ya kelompok 1? Berdiri yuk. Jadi, kelompok 5, kelompok 6. Nanti dimohon 1 pencetan untuk menjawab 1 pertanyaan. Pertanyaan pertama, salah satu hikmah berkurban adalah untuk bertakarub pada Allah. Sebutkan arti takarub. Oke, kelompok 5. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. 10. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 contoh hewan kurban. Kelompok 6. Entah, oke. 10. Pertanyaan ketiga. Jumlah hewan akikah untuk bayi, belum ya, untuk bayi putra. Oke, kelompok 5. Pertanyaan terakhir, sebutkan 1 hikmah akikah. Kelompok 5. Mempererat ukhuwah. Oke, silakan. Juara 2 dan 3 dari kelompok 5 dan 2 silakan juga maju ke depan. Ya. Perwakilan dari kelompok 5 dan 2 silakan. Nah, itu adanya ini ya. Ini 2. Kasih tepuk tangan untuk yang juara, ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi LKPD. Ya, anak-anakku sekalian, silakan diskusikan dengan kelompok kalian untuk LKPD yang sudah dibagikan, ya. Diisi, masing-masing kalian mengisi ya. Nanti setelah selesai dipresentasikan di depan. Ya. Di situ ada beberapa soal, nggih, kurang lebih ada 5 soal. Silakan kalian diskusikan dan nanti dipresentasikan di depan. Ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nggih, anggotanya siapa saja, nggih, dan nomor absennya. Silakan fokus untuk mengerjakan LKPD-nya. Nggih. Ya hewannya. Misalnya hewannya tidak boleh cacat, tidak boleh sakit, itu nggih. Pripun? Ya, betul sekali. Betul. Langkah-langkahnya tadi misalnya dengan berniat pada Allah, terus kemudian menghadapkan hewan 9 ke arah kiblat, itu nggih. Memotong urat leher. Rasanya ada di sini. Syarat sah. Ini penyembelihan hewan. Ini. Iya, syarat sah. Ya. Syarat sah ada di sini. Ya. Ya. Ya, ini syarat penyembelihnya kan? Ya, orangnya. Mana?
langkah-langkah ya, niat tentunya menghadap kiblat, kemudian menyembelih kurban dengan alat yang tajam, dengan memutus apa namanya uratnya ya, 2 urat. Itu membaca Bismillah, salawat. Tadi diusahakan urat. Ya, silakan dikerjakan. Yang mana? Ya pentingnya supaya kurban kita bisa sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala boleh. Kalian yang sudah dibacakan di depan ya. Apa? Satu saja kelompok yang sudah bareng-bareng di depan. Ya, untuk menghemat waktu. Cuman bacakan saja. Ya silakan. Silakan dibacakan supaya cepat ya. Di depan ayo, enggak apa, di depan. Seperti presentasi biasa kok, ya. Berapa kelompok orang tuh? 4 ya, ayo. Dibacakan supaya segera selesai. Ya. Dibacakan bergantian di depan ya. Silakan. Ayo bareng-bareng kok, enggak berani. Ya, silakan. Maju ke depan. Ayo. Seperti presentasi biasa kok. Dibacakan, tinggal bacakan ya. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa, ya. Kemudian dibacakan hasil. Di atas sih, silakan. Ya, ada apa? Ya, sini. Perkenalan dulu ya, pembukaan, kemudian satu yang di tengah aja, dipegang mic-nya. Salam dulu. Di tengah aja, di tengah aja. Nah. Salam dulu. Ayo sudah, nggak usah rebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi kami. Ya, agak keras suaranya. 1. Bacakan soal dan jawabannya. Langsung soal dan jawabannya tadi situ ya. Ya. Penyembelihan hewan dalam Islam. Tuliskan pemahaman kalian di sini. Penyembelihan hewan adalah suatu proses memutuskan saluran pernafasan, saluran makanan, serat urat nadi yang terdapat pada leher hewan dengan menggunakan alat tajam selain gigi, kuku, tulang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syarat sah penyembelihan hewan. Hewan harus sehat, tidak boleh cacat. Hewan harus diniatkan untuk kurban. Binatang masih dalam keadaan hidup, bukan bangkai, mati sekali sembelihan. 3. Langkah-langkah penyembelihan hewan. 1. Niat. 2. Hewan kurban dihadapkan ke kiblat. 3. Disembelih menggunakan alat yang tajam dan sekali sembelih. 4. Disertai membaca basmalah, takbir, serta sholawat Nabi. 4. Hikmah dan adab dalam penyembelihan hewan. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Mempererat ukhuwah Islamiyah. 3. Melatih seseorang agar pandai bersyukur. Kesimpulan, pentingnya mematuhi ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam agar ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Sudah, Pak. Ya, ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang telah maju, nggih. Ya, anakku sekalian, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, nggih. Kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Dan disiapkan buku tulisnya, kita akan menulis pertanyaan refleksi. Dikumpulkan. Dinamai kelompoknya. Nggih. Silakan. Dipersiapkan buku tulisnya, kita akan menulis pertanyaan refleksi. Ya. Silakan menghadap ke depan semuanya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Ye. Apa saja yang sudah saya pelajari hari ini? Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah saya pelajari hari ini? Pertanyaan kedua, kendala apa saja yang saya alami? Kendala apa saja yang saya alami pada pembelajaran hari ini? Kendala apa saja yang saya alami dari pembelajaran pada hari ini? Ketiga, yang terakhir, tuliskan saran kalian, untuk pembelajaran PAI mendatang. Tulislah saran kalian untuk pembelajaran PAI mendatang. Silakan dijawab, nggih, nanti dikumpulkan. Anakku sekalian, akhirnya kita sudah berada di penghujung waktu pembelajaran kita. Maka mari kita akhiri terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yes, sekian. Semoga kita dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan ya.